Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ilham Wahyudi Syadi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem operasi ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang POS dan BIOS. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang sistem operasi atau instalasi sistem operasi. Ya, seperti biasa kata pengantar, daftar isi. Nah, di sini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi yaitu di Windows 7, Windows 10, dan Ubuntu. Ya, jadi sistem operasi sebuah PC atau portable komputer, laptop, smartphone maupun device lainnya membutuhkan sistem operasi untuk dapat menjalankan fungsinya dengan optimal. Nah, sistem operasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan operating system menjadi penghubung antara software, hardware, dan brainware. Nah, OS ini akan mengatur supaya keseluruhan komponen di atas bisa berkomunikasi dengan baik, sehingga mampu melayani kebutuhan si pengguna, komputer atau klien. Nah, tanpa adanya sistem operasi, maka suatu device seperti komputer, ponsel, maupun konsol game tidak bisa digunakan. Nah, sebab OS inilah yang nantinya akan mengatur seluruh perangkat yang ada di dalam alat-alat tersebut. Nah, secara umum, sistem operasi merupakan suatu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengatur sumber daya dari perangkat keras, hardware, serta perangkat lunak software, dan juga dijadikan sebagai jurik atau daemon untuk program komputer. Tanpa adanya OS, maka kalian tidak bisa menggunakan program aplikasinya. Nah, jadi ada beberapa pendapat menurut ahli. Di sini yang pertama menurut Abraham Silbertsatz pada tahun 2003, sistem operasi adalah sebuah program yang bekerja sebagai perantara antara klien atau pengguna dengan hardware komputer. Nah, pendapat yang kedua itu menurut I.M. Rushamsi, sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk mengontrol perangkat keras dan juga operasi dasar dari sistem lainnya, termasuk menjalankan program aplikasi. Nah, secara umum, sistem operasi terdiri atas beberapa bagian nih, antara lain mekanisme boot, kernel, command interpreter atau shell, pustaka, dan driver. Nah, macam-macam sistem operasi itu di sini ada beberapa contoh ya. Di sini ada Windows, ada macOS, ada Linux, ada Garuda OS. Nah, Garuda OS ini salah satu sistem operasi buatan Indonesia. Terus ada Solaris juga. Nah, untuk sejarahnya, ini ada sedikit sejarah tentang sistem operasi. Nah, menurut pendapat dari Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang amat pesat serta dibagi menjadi 4 generasi dan 1 generasi lanjutan. Nah, antara lain, jadi generasi pertama itu muncul pada tahun 1945 sampai 1955. Nah, sejak tahun 1955 sampai 1965 itu muncul generasi kedua, generasi ketiga 1965 sampai 1960, terus ada generasi keempat sampai 1980, dan sampai sekarang namanya generasi selanjutnya. Nah, perkembangan sistem operasi ini, jadi pada tahun 1996 Windows itu udah mengeluarkan Windows NT namanya. Terus pada tahun 1997 macOS atau Apple itu pertama kalinya memperkenalkan pemakaian OS yang pertama yang bernama macOS 7.6. Tahun 1998 Windows juga mengeluarkan versi terbaru namanya Windows 98. Nah, ini adalah tahun lahirnya Internet Explorer yang telah menjadi bagian terpenting dari Windows 98. Nah, jadi ketika ditanya Internet Explorer itu lahirnya tahun berapa, ya berbarengan dengan keluarnya Windows 98. Nah, namun lambat laun sudah mulai terlupakan karena ada search engine yang yang baru keluar namanya Google. Nah, Google itu lahir pada tahun 1999. Nah, ini search engine terbaik yang hadir di dalam internet. Nah, serta diketahui ternyata Google itu menggunakan Linux sebagai server utamanya. Nah, terus pada tahun 1999 juga Corel
Corel, kalau sekarang itu kan Corel Draw ya. Nah, Corel Draw itu dulu sempat mengeluarkan OS namanya Corel Linux. Nah, sebelumnya dia tuh juga menyediakan WordPerfect, jadi kayak Word, uh, Office lah ya. Nah, terus pada tahun 2000, macOS mengeluarkan OS lagi yang baru berbasis BSD yang dikenal dengan macOS X. Ya. Terus pada tahun yang sama, Windows juga mengeluarkan Windows terbaru namanya Windows 2000 sebagai penerus dari Windows NT. Tuh. Terus dari Cina juga mengeluarkan namanya China GOS Linux. Nah, Red Flag Linux ini diperkenalkan dari RRC atau Republik Rakyat Cina. Nah, terus generasi kedua tahun 2001 sampai 2005 nih ya. 2001 Windows XP lahir, jadi terusan dari Windows 2000 lahir Windows XP. Jadi ketika ditanya Windows XP itu lahirnya tahun berapa? Tahun 2001. Terus juga pada tahun 2003 keluar juga namanya Windows 2003. Nah, namun di sini Microsoft ini memperkenalkan Windows Server ya. Jadi beda sama Windows XP. Di sini Windows Server 2003. Nah, pada tahun 2004 Linux itu mengeluarkan versi yang namanya Ubuntu. Ya, jadi kalau kalian familiar dengan Ubuntu, nah tapi sumber utamanya itu namanya Ubuntu. Nah, jadi dia itu keluar sekitar 4 OS. Yang pertama itu ada Ubuntu berbasis GNOME, yang kedua itu ada Kubuntu, ada Subuntu sampai ke Edubuntu yang untuk pendidikan. Jadi Ubuntu tuh banyak, nggak hanya Ubuntu, jadi ada Kubuntu, ada Subuntu, ada Edubuntu dan lain-lain. Terus pada tahun 2005 Mandriva itu mengeluarkan OS, Mandrake kemudian bergabung dengan Connectiva. Nah, serta berganti nama menjadi Mandiva. Pada tahun 2006 sampai 2012 ini sudah mulai banyak kemajuan-kemajuan pesat ya. Banyak Windows baru lahir. Dari Linux pun yang berbasis FreeBSD itu sudah banyak yang lahir. Sampai Windows 7, Windows 8 itu sudah banyak yang lahir. Nah, kemudian pada tahun 2014 Windows 10 ini lahir, jadi Microsoft itu mengeluarkan OS baru namanya Windows 10. Nah, kalau nggak salah lagi booming-boomingnya nih, waktu pertama kali keluar berbarengan dengan setelah keluarnya Windows Phone. Ya, itu yang lagi sempet tenar juga. Nah, terus evolusi sistem operasi. Nah, jadi ada beberapa evolusi. Yang pertama ada sistem batch. Sistem batch di sini adalah yakni mengumpulkan teks atau perintah atau kegiatan yang sejenis untuk kemudian dieksekusi oleh CPU. Terus ada time sharing, sistem time sharing. Terus ada sistem personal komputer, sistem terdistribusi, sistem real time dan lain-lain. Nah, ada berbagai macam sistem operasi serta dari sistem operasi nomor sistem operasi pengembang. Nah, jadi ada kayak Android Google, Chrome OS, iOS Apple, macOS Apple, MS-DOS, Symbian ya kan, tadi yang Windows Phone itu dia pakai Symbian. Terus banyak lagi deh. Nah, terus di sini kita lanjut masuk ke tahapan atau langkah-langkah instalasi sistem operasi. Nah, di sini kita akan coba untuk menginstal Windows 7 ya. Nah, di sini saya menggunakan software yang bernama VirtualBox. Nah, jadi untuk uji coba atau untuk secara virtual, atau kalian bisa menggunakan software yang namanya VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Nah, jadi ketika sudah kalian buka VirtualBox-nya, kalian bisa create new. Nah, create new di sini, create new virtual machine ya, atau VM, virtual machine. Nah, name-nya di sini bebas, name-nya kalian mau apa, mau Windows 7, nama kalian, dan lain itu bebas. Nah, tapi ketika kita milih Windows 7, nah tab-nya ini kita arahkan ke Microsoft Windows. Kan di sana banyak ada Linux, ada Outer, dan lain-lain. Nah, tapi karena kita mau install Windows, kita arahkan tab-nya ke Microsoft Windows. Nah, versionnya ini tergantung Windows berapa yang mau kita install. Gitu. Selanjutnya mengatur ketika kita klik next,
maka muncul pop-up baru itu mengatur jumlah memori. Nah, memori di sini ini secara default kalau Windows 7 itu 512 MB atau setengah giga gitu. Tapi kalau Windows 10 itu biasanya 1 giga dan lain-lain. Nah, tapi biasanya di sini itu dijelasin the recommended memory size. Nah, jadi rekomendasinya berapa sih? Nah, ini di sini kan banyak warnanya ya, ada warna hijau, ada warna orange sampai ke warna merah. Nah, ini kalau bisa usahakan masih di warna hijau. Jangan sampai berada di warna oranye atau di warna merah. Nah, karena itu sangat mempengaruhi kinerja laptop kalian. Nah, di sini biasanya kerasa banget nih kalau RAM kalian cuma 2 GB atau 4 GB. Itu bakal terasa lama gitu. Ya. Terus ketika kalian klik next, maka opsi baru yaitu create a virtual hard drive now. Nah, di sini kalau tadi untuk mengatur memori size-nya, nah kalau ini untuk memilih cara pembuatan hard disk-nya. Jadi di sini ada 3, ada do not add virtual hard drive, berarti jangan buat virtual hard drive. Nah, yang kedua ada create a virtual hard drive now, berarti buat virtual hard disk sekarang. Atau yang ketiga use an existing virtual. Nah, berarti kan kalau use gunakan yang sudah ada. Nah, di sini kita pakai yang create. Jadi kan kita belum punya, jadi kita buat. Nah, ketika kita klik next, maka di sana itu ada format virtual hard disk. Jadi secara default itu ada 3, ada FDI Virtual Box Disk Image, terus ada FHD Virtual Hard Drive, sampai ke FMDK Virtual Machine Disk. Nah, di sini bebas kamu mau pilih yang mana aja, itu sama aja. Bedanya kalau yang atas itu dia filenya berbasis image, yang kedua itu berbasis VHD, yang ketiga berbasis VMDK. Jadi sama aja sih, nggak ada perbedaannya nggak terlalu signifikan. Lalu ini dynamic allocate biarin. Nah, ketika klik next lagi, maka di sini ada recommended alokasi size hard disk kita berapa. Nah, di sini biasanya dari 4 MB sampai ke 2 tera. Nah, tapi tergantung, balik lagi ke hard disk kalian. Nah, tapi usahakan kalau si Windows itu dia secara default itu 25 GB. Tapi kalau Windows 10 itu 50 GB. Nah, tapi beda sama Linux. Kalau Linux itu 8 GB saja sudah cukup. Jadi ini harus kalian perhatikan. Jadi kalau emang kalian buat satu virtual VM, berarti hard disk kalian sudah kepake sebesar 25 GB. Gitu. Jadi kalau semakin banyak kalian buat VM, ya semakin banyak hard disk kalian itu terpakai. Kalau sudah secara default 25 GB, kalian klik next, maka langsung selesai. Nah, selesai di sini selesai pengaturan awal. Nah, kalian bisa masuk ke menu setting, lalu pilih storage. Nah, ini untuk memasukkan CD atau ISO dari si Windows 7. Nah, kalau sudah seperti gambar ya, kalau sudah di OK. Nah, lalu klik start. Jadi di atas ini ada new setting sampai ke start. Nah, kita klik start. Nah, kalau dari start lalu muncul pop-up baru atau jendela baru. Nah, ini proses menginstal Windows 7. Nah, di sini ada language, ada time, ada keyboard ya. Nah, jadi usahakan kalau emang language-nya kalian nggak bisa pakai bahasa Inggris, gunakan bahasa Indonesia nggak masalah. Nah, tapi kalau time-nya usahakan ke Indonesia. Jadi time-nya jangan diubah ke Inggris, ke Bangkok, ke Cina dan lain-lain, nggak usah. Time-nya usahakan ke Indonesia. Nah, itu kalau bahasanya terserah kalian. Kalau mau pakai bahasa apapun itu nggak masalah. Terus muncul ketika kalian klik next, maka install now. Nah, install now ya umum lah ya, pasti klik install now. Nah, selanjutnya di sini kalian akan memilih Windows 7 versi apa yang mau kalian install. Ada Windows 7 Home, Basic, Profesional, Ultimate dan lain-lain. Nah, ini bebas ya, nggak terlalu beda kok. Lalu klik next. Nah, di sini term and condition ya, jadi kayak lisensi. Nah, ini biasanya harus kalian checklist ya. Kalau kalian nggak checklist, nggak akan bisa next. Nah, jadi kalian accept, baru kalian bisa next. Nah, ketika kalian klik next, di sini ada dua pilihan nih, ada upgrade sama custom. Nah, usahakan kita pilih yang custom, jangan yang upgrade. Upgrade itu kalau sebelumnya sudah ada.
Tapi kalau kita pilih custom, klik 2 kali, nah nanti masuk ke setting hard disk. Nah, setting hard disk di sini seperti biasa, drive option, next, next. Nah, jadi nanti dia jadi sebuah hard disk sebesar 25 GB. Kalau udah klik next. Nah, di sini baru yang namanya proses instalasi. Nah, di sini memakan proses waktu yang cukup lama nih, tergantung laptop kalian masing-masing. Nah, tapi selama-lamanya itu nggak nyampe 1 jam kok, paling lama ya sekitar setengah jam. Tuh, di sini cukup lama, jadi di sini bisa kalian tinggal atau kalian sembari melakukan apapun itu nggak masalah. Ketika sudah, nanti dia akan merestart sendiri, restart VirtualBox ya, bukan restart laptop kalian, tapi VirtualBox-nya akan restart otomatis. Lalu akan muncul username yang mau kalian buat Windows kalian. Nah, ini yang nanti misalkan kalau kalian main-main ke warnet itu biasanya di sini user 1 min PC atau PC 1 min PC dan lain-lain. Lalu selanjutnya set password. Nah, ini ada 3. Yang pertama itu password kalian, yang kedua itu retype atau tuliskan password kalian lagi, sampai yang terakhir itu password hint atau clue jika kalian lupa password. Tapi kalau emang kalian nggak mau dikasih password ya kalian tinggal next aja, ini nggak apa-apa, di next tanpa diisi. Terus yang kedua itu ada recommended setting. Ya, ini biasa kalian pilih aja yang paling atas, itu nggak masalah. Terus waktu. Nah, waktu di sini kalau kalian tadi di awal sudah setting ke Jakarta atau Indonesia Bangkok, nanti akan otomatis gitu, jadi nggak usah kalian ubah-ubah lagi. Nah, sekarang pilih lokasi network. Nah, ini biasa kalian mau pilih public network, port network, home network, sama aja sih. Terus setelah itu maka proses finishing. Nah, finishing ini juga cukup lama, sekitar 5 menit. Kalian bisa tunggu dan akhirnya selesai. Nah, ketika sudah masuk ke halaman Windows, tandanya kalian sudah selesai instalasi Windowsnya sudah berhasil ketika sudah sampai sini gitu. Nah, selanjutnya ada Windows 10. Ya, ini sama ya, nggak beda jauh, bisa kalian lihat sama. Saya select accept, sama ini sama, pilih hard disk sama. Nah, hanya untuk mungkin kalau untuk Windows 7 dan Windows 10 itu tampilannya sedikit berbeda gitu, lebih bagus tampilan si Windows 10 karena Windows 10 itu sudah mengalami pengupgradean yang cukup baik gitu. Jadi bedanya sih hanya sedikit, mungkin dari segi tampilannya aja gitu. Lalu kita masuk ke instalasi Linux server atau Ubuntu server. Nah, ini sedikit berbeda nih dengan si Windows itu. Kalau ini cukup rumit karena cukup banyak beberapa tools-toolsnya ya. Jadi sama seperti tadi, kan kalau tadi kita di awal Windows, nah ini kita pilih Linux, nah versinya kita pilih Ubuntu. Sama ke setting storage, nah masukin ISO si Ubuntu. Nah, kalau udah klik start. Nah, masuk ke sini nih. Kalau tadi kan pilihan bahasa, nah sama kalau di Linux pun sama. Tapi dia lebih tampilannya lebih sedikit flat gitu aja sih. Terus di sini ada language ya, biasa kalian pokoknya perhatikan bacaan di atasnya aja. Di sini kan ada language, berarti pilih bahasa. Nah, ini kalau kalian mau pakai bahasa Inggris ya Inggris, kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia. Tinggal arahkan keyboard kalian aja ke atas, ke bawah, panah ya. Ini tidak bisa menggunakan kursor. Terus di sini kita pilih install. Nah, di sini kita pilih lagi nih bahasa instalasi, select language. Kita pilih bahasa Inggris. Nah, di sini pilih your location. Nah, lokasinya ada di mana nih? Karena tadi kita pilih bahasa Inggris, ya kita pilih aja kita berada di US. Nah, pilih jenis keyboard. Nah, saat pilih jenis keyboard usahakan kalian pilih no aja ya, karena kalau kalian pilih yes,
nanti dia akan mendeteksi secara sendiri, secara otomatis. Nah, secara otomatis ini memakan waktu yang cukup lama, bisa sampai 2 jam untuk mendeteksi keyboardnya aja. Nah, jadi usahakan pilih no. Jadi ketika kita pilih no, nah kita bisa pilih sendiri keyboardnya, jadi itu lebih cepat. Kita pilih yang US, QWERTY ya, QWERTY itu US. Terus pilih primary network. Nah, ini memasukkan nama host untuk server ya, jadi kayak facebook.com. Nah, ini kalian bisa ganti dengan nama kalian.com gitu. Terus di sini Anda diminta untuk melakukan pengaturan user. Nah, pengaturan user di sini kalian bisa nulis full name, nama lengkap kalian. Gitu. Di sini encrypt home your directory, kita pilih no. Nah, ini untuk mendeteksi zona waktu, pilih yes. Nah, di sini adalah metode harddisk. Nah, kalau tadi kan metode harddisknya kelihatan. Nah, tapi ini bisa kalian lakukan secara manual nomor 4. Nah, tapi kalau kalian mau buat secara otomatis pun itu bisa kalian pilih di nomor 2. Nah, insert disk and set up LVM. Terus pilih harddisk kalian yang tadi kita set, terus kita 8 GB. Terus selanjutnya, nah read the change. Nah, ini kita pilih yes. Terus kita continue, yes. Itu pokoknya intinya kalau install Ubuntu kalian perhatikan aja sih step by stepnya, ini kan udah ada modul no automatic. Di sini pilih yang OpenSSH standard system, my Google Core, pilih yes, dan instalasi selesai gitu. Jadi kalau udah sampai sini ini sudah selesai nih instalasi untuk Debian servernya gitu. Untuk Ubuntu, sorry, ini untuk Ubuntu server. Nah, ini untuk Debian server gitu. Ini untuk Debian sama sih, intinya nggak jauh berbeda, hanya bedanya dia itu lebih ke warna biru aja sih gitu. Oke, mungkin itu aja untuk instalasi sistem. Jadi ada Windows 7, Windows 10, Linux server, Debian server, dan lain-lain. Jika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.